656 Qian Yexue yang tercengang. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, wus, wus. Masing-masing pedang terbang itu bersinar terang seperti meteor. Langit tampak berkilauan dengan bintang-bintang, tampak indah sekaligus garang. Arai pedang berbintang, Xie Yan tiba-tiba berkata ketika Qian Yexue hendak berbicara. Qian Yexue melirik Xie Yan dengan terkejut dan menambahkan, ya, ini adalah arai pedang berbintang yang digunakan oleh orang tua dari 9 pengabaian untuk berperang melawan dewa di masa lalu, yang menyerap energi dari tanah dan bintang-bintang. Saya mendengar bahwa pedang itu istana pernah membunuh dewa langit dengan susunan pedang ini. Semua orang di sebelah mereka terkejut. Orang-orang dari dunia fana dulu berpikir bahwa dewa tingkat bumi adalah makhluk paling kuat di dunia dan Ye Qinchang adalah satu-satunya yang telah mencapai tingkat itu. Namun, setelah bertemu dengan para penggarap dari gerbang surga, mereka menyadari bahwa ada dewa langit di atas dewa tingkat bumi. Rumor mengatakan bahwa dewa langit bisa hidup ribuan tahun. Mereka bisa menjungkir balikan dunia, terbang ke angkasa, menyelam jauh di lautan dan melakukan perjalanan melintasi alam semesta, namun mereka benar-benar tak terkalahkan. Meskipun terdapat pengadilan surgawi dan banyak guru di zaman kuno, mereka masih dianggap sebagai penguasa dunia. Bahkan seorang dominator seperti itu telah terbunuh oleh susunan pedang, menunjukkan betapa menakutkannya arai pedang berbintang itu. Susunan pedang memang kuat, tetapi tidak ada apa-apanya di mata guru, kata Hua Yunfeng. Di masa lalu, dia hanya bisa mengagumi pejuang negara abadi, belum lagi dewa langit dan dewa tingkat bumi. Namun, setelah melihat Tuan dalam kehendak abadi Chen Fan, Hua Yunfeng menyadari bahwa dewa langit dan dewa tingkat bumi hanyalah penggarap inti dan penggarap inti emas, yang hanya menjadi penggarap sejati di alam budidaya. Benar, Xie Yan mengangguk. Seni pedang 9 pengabaian adalah seni pedang yang tidak berguna bagi Chen Fan. Jadi, bagaimana Xie Yan menghargai penciptanya, Pak Tua 9 pengabaian? Qian Yexue mengerutkan kening dan tetap diam. Sepertinya murid-murid Chen Beixuan sama seperti dia. Kalian masing-masing berbicara dengan arogan. Bahkan Master Sekte dari Sekte Mistik Azure tidak akan meremehkan susunan pedang orang tua 9 pengabaian. Pikir Qian Yexue. Tiba-tiba, banyak aura pedang emas jatuh dari langit, menutupi seluruh alun-alun seperti hujan badai emas. Ini akan dimulai. Qian Yexue mengepalkan tangannya dengan erat. Meskipun dia tidak menyukai Chen Fan, dia bersimpati pada Lu Yansui dan tidak bisa melihat suami Lu Yansui dibunuh oleh barisan pedang. Lebih penting lagi, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada teratai merah di tubuhnya jika Chen Fan meninggal. Dentang, dentang. Chen Fan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung dan tidak menghindari aura pedang. Saat bila emas mencapainya, terdengar seperti logam yang saling bertabrakan, dan tubuhnya mengeluarkan sinar cahaya biru. Tidak ada gunanya, arai pedang berbintang menjadi lebih kuat saat menyerang, dan ketika energinya mencapai tingkat maksimum, pedang terbang itu akan berkedip seperti ribuan bintang jatuh dari langit. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia tidak bisa menahan benturan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya, kata Qian Yexue. Teruslah menonton, jawab Asiu. Kemudian, Chen Fan terus bergerak maju dan bilahnya menghantamnya dengan kecepatan lebih cepat, yang menciptakan air terjun emas di langit. Tidak ada yang tahu kalau itu dibentuk dengan banyak belati kecil. Dentang, dentang. Suaranya semakin keras, bentrokan semakin cepat dan cahaya biru di sekitar Chen Fan semakin terang. Bentuknya akhirnya berubah, tampak seperti sepotong emas yang tidak bisa dihancurkan. Akhirnya, Chen Fan tenggelam dalam aura emas dan tidak ada yang bisa melihatnya dari luar. Qian Yexue menggelengkan kepalanya dan berkata, minta gurumu untuk kembali. Bahkan guru Dewa Gajah pun tidak dapat melakukan ini. Asiu, Yuki Shirosa dan yang lainnya juga gugup. Bahkan jika mereka percaya pada Chen Fan, mereka masih mengkhawatirkannya. Tiba-tiba terdengar teriakan panjang dari alun-alun. Teriakan itu mulai pelan dan berangsur-angsur bergema di seluruh alun-alun, dinding di sekelilingnya menjadi terang karenanya. Kemudian, suara Chen Fan melewati hujan badai emas dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Susunan pedang, beri aku hidup yang kekal. Bang, sinar cahaya biru keluar dari susunan pedang dan langsung menuju ke langit. Semua orang menoleh. Chen Fan berada di susunan pedang dan tubuhnya tampak seperti terbuat dari emas. Tanda emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di tulang, organ,
anggota badan, dan bahkan wajahnya. Dia berdiri di sana dengan rasa keabadian. Kesuksesan awalnya badan panjang umur Azure Tirk telah selesai. Meskipun dia telah menghabiskan 2 bulan mengolah tubuhnya, butuh beberapa bulan untuk benar-benar stabil. Dengan bantuan susunan pedang, akhirnya selesai. Apa? Qian Yexue membelalakkan matanya. Dia hanya melihat pemandangan yang begitu menakjubkan ketika menyaksikan keperkasaan Dewa Gajah, penguasa Gunung Guntur. Dia adalah kultivator penempat tubuh tertinggi di alam Kunsu, seorang bodhisattva di negara bagian Grand King Kong. Bagaimana seorang pejuang negara abadi seperti Chen Fan bisa dibandingkan dengannya? Itu hanyalah permulaan. Kemudian, hal yang sangat mengejutkannya terjadi. Pedang terbang itu tampak sangat marah. Mereka berkumpul dan melintas ke arah Chen Fan, menciptakan lengkungan emas di langit. Masing-masing pedang terbang itu sangat dekat dengan level artefak roh, dan serangan mereka sebanding dengan yang dimiliki oleh prajurit negara abadi. Ketika mereka semua menyerang bersama-sama, bahkan dewa tingkat bumi pun akan ketakutan. Tapi Chen Fan hanya tertawa dan meninju. Bang! Pukulan ini hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya, tanpa kekuatan Dharma sama sekali. Aura biru di sekitar tubuh Chen Fan terfokus pada tangan kanannya, dia mengirimkan sinar cahaya biru setinggi 10 kaki ke arah susunan pedang. Ledakan! Seluruh alun-alun berguncang. Potongan-potongan blade ki yang tak terhitung jumlahnya terciprat ke segala arah seperti tetesan air hujan. Banyak susunan yang dimulai dan rune muncul di dinding. Ini semua adalah bagian dari susunan di Istana Pedang, sehingga dewa tingkat bumi juga tidak bisa melakukan apapun di dalam istana. Pedang ki menciptakan banyak tanda di lantai marmer putih, seolah-olah ribuan mobil melewatinya. Ledakan! Arai pedang emas tidak bisa menahan pukulan Chen Fan. Pedang terbang itu kemudian jatuh dari langit seperti tetesan air hujan dan tertancap di lantai, mengeluarkan suara mendengung. Chen Fan menghancurkan seluruh Starry Sword Array. Bagaimana mungkin? Qian Yexue berkata dengan mulut ternganga. Itu adalah arai pedang berbintang yang digunakan oleh Patua 9 Pengabaian untuk membunuh Dewa Langit, dan itu cukup kuat untuk melenyapkan dewa tingkat bumi bahkan jika tidak ada seseorang yang mengendalikannya. Namun, Chen Fan memecahkannya dengan kekuatannya sendiri. Arsiu mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga, sudah kubilang. Kekuatan guru bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Qian Yexue mengerutkan kening, tapi dia tidak repot-repot berdebat dengan seorang gadis, mengingat statusnya sebagai Dewi Istana Dewa Salju. Dia kemudian menjawab, Starry Sword Array adalah arai yang dapat membunuh Dewa Langit. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Seperti yang diharapkan, pedang terbang itu mulai bergetar hebat dan mengeluarkan suara mendengung seolah-olah sedang marah. Desir, desir, pedang itu melesat ke langit satu demi satu dan berubah menjadi kilatan cahaya kemasan. Kemudian, mereka berkumpul dan bergabung menjadi aura pedang emas sepanjang beberapa kaki. Aura pedang ini menyapu udara seolah-olah akan menghancurkan langit. Seluruh alun-alun terbelah menjadi dua dan semua orang bisa merasakan pedang ki yang ganas dari jarak beberapa meter. Serangan kesengsaraan guntur. Kudengar bahkan Dewa Langit pun tidak akan mampu bertahan. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari susunan pedang berbintang, kata Qian Yexue dengan serius. Orang-orang dari Sekte Qiong Utara juga memperhatikan dengan cermat dan cemas. Meskipun aura pedangnya hanya beberapa kaki panjangnya, itu lebih menakutkan daripada serangan Lin Suming. Tapi itu masuk akal. Tebasan Lin Suming hanya sebanding dengan serangan dewa tingkat bumi. Namun serangan kesengsaraan guntur dapat membunuh dewa tingkat bumi. Membunuh. Tampaknya ada seseorang yang memegang pedang, berbicara dengan suara seorang lelaki tua. Kemudian, aura pedang emas melesat di udara, tiba di depan Chen Fan dalam hitungan detik. Itu benar-benar melampaui ruang dan waktu. Dan hanya tebasan luar biasa ini yang bisa membunuh seorang sage. Bagaimana kamu akan menghentikannya? Qian Yexue menoleh. Semua orang juga memandang Chen Fan dengan cemas. Jubah putihnya berkibar, rambut panjangnya tergerai dan dia tidak terlihat gugup sama sekali. Dia kemudian dengan lembut mengetuk labu penguat bilah dan berteriak. Mengambil, labu kuning melayang di udara dan menyedot aura pedang emas ke dalamnya. Aura pedang emas berhenti. Seberkas cahaya sepanjang sekitar 1 inci berubah menjadi belati kecil sebelum dihisap oleh labu penguat bilah. Kemudian, pedang terbang itu terbang keluar dari aura pedang emas, mereka memasuki labu itu satu demi satu. Pada akhirnya, 99 pedang terbang dan seluruh Starry Sword Array telah diserap oleh labu dan tidak ada yang tersisa di udara.
Semua orang tercengang. Mata Qian Yexue bahkan melotot, menyadari situasi di luar dugaan. Lihat, sudah kubilang susunan pedang tidak bisa menghentikan guru. Xie Yan mengintip Qian Yexue. Dia berdiri membeku dan tidak bisa berkata-kata. Chen Fan berjalan kembali dari alun-alun. Qian Yexue berkata dengan takjub, kamu mengambil arai pedang berbintang. Bagaimana mungkin? Itu adalah arai pedang berbintang dari orang tua 9 pengabaian. Tingkat pembangkit tenaga listrik seperti itu bahkan lebih tinggi daripada Master Sekte dari Sekte Mistik Azure, orang paling kuat di alam kunsu, dan dia adalah seseorang yang mampu membunuh Dewa Langit. Susunan pedang bisa dipatahkan dengan paksa. Tapi Chen Fan bahkan membawanya. Ini benar-benar melampaui pengetahuan Qian Yexue dan dia tidak akan pernah membayangkan hal seperti ini. Ini adalah susunan pedang tanpa pengontrol atau pemilik. Sangat mudah bagi saya untuk mengambilnya kembali, jawab Chen Fan. Bahkan jika Chen Fan belum membaca Seni Pedang 9 Pengabaian, dia bisa melakukan hal yang sama menggunakan mantra pengambil pedang, belum lagi dia pernah meliriknya sekali sebelumnya dan memiliki pengetahuan tertentu tentang arai pedang berbintang. Chen Fan dapat menghafal isi seni pedang hanya dengan pandangan sekilas dan dapat memprediksi segala jenis perubahan, seperti pemenang hadiah Nobel yang memecahkan masalah matematika dasar. Orang tua dari 9 pengabaian mudah ditangani seperti siswa sekolah menengah bagi Chen Fan. Qian Yexue benar-benar terdiam. Ayo terus bergerak. Chen Fan memimpin. Starry Sword Array adalah salah satu penghalang terbesar di seluruh Sword Palace. Mereka telah menemukan beberapa penyangga lainnya, tetapi Chen Fan memecahkannya dengan mudah bahkan sebelum Qian Yexue mengatakan apapun. Buffer yang ditetapkan oleh penggarap inti emas tidak berarti apa-apa bagi Chen Fan. Qian Yexue menjadi tanpa ekspresi sepanjang jalan. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Orang ini berjalan di istana pedang seolah-olah sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya. Mungkinkah dia adalah keturunan dari Pak Tua 9 Pengabaian? Pikir Qian Yexue. Sebenarnya, dia benar. Rahasia pedang penggarap agung memiliki seni pedang 9 pengabaian, dan Chen Fan memberikannya kepada Xie Yan, jadi Xie Yan juga bisa dianggap sebagai setengah penerus. Tuan, istana pedang sungguh megah dan megah. Asiu berteriak. Para murid dari Sekte Air Hitam juga mengangguk. Mereka berasal dari sekte kecil dan belum pernah melihat istana sebesar dan seindah ini. Aula pemurnian pedang, arena pertarungan, gimnasium seni bela diri, ruang penguatan pedang, gundukan kuburan pedang. Semua yang mereka lihat sungguh membuka mata. Mereka mengira budidaya abadi adalah sesuatu yang sederhana. Seorang guru mewariskan beberapa seni kultivasi kepada para muridnya dan para murid akan menemukan tempat untuk belajar dan berlatih. Bahkan sekte dan keluarga besar di dunia manusia tidak memiliki ruangan berbeda sebanyak ini. Seperti inilah sekte yang benar-benar kuat. Di masa kejayaan Istana Pedang, ada 3.000 kultivator pedang di sini dan lebih dari 500 di antaranya adalah pejuang negara abadi, yang disebut sebagai 500 pedang Dewa Gunung Su. Qian Yexue berkata dengan sedikit arogansi. Apa yang dia katakan mengejutkan semua orang. 500 prajurit negara abadi. Teriak Asiu. Bahkan Ye Nantian pun terkejut. Bahkan tidak ada 30 pejuang negara abadi di bumi saat ini, jadi sulit bagi mereka untuk memahami gagasan memiliki 500 pejuang negara abadi, belum lagi dewa tingkat bumi dan dewa langit. Melihat ekspresi orang-orang dari Sekte Qiong Utara dan Kunlun, Qian Yexue akhirnya mendapatkan sedikit kepercayaan diri. Peri salju, apa perbedaan antara Istana Dewa Salju dan Istana Pedang? Yu Wenjin bertanya. Istana Dewa Salju tentu saja kalah dengan Istana Pedang. Kami hanya memiliki sekitar 40 pejuang negara abadi. Namun, sekte tertinggi alam kunsu, Istana Yuntian, dikatakan memiliki 72 pejuang negara abadi, Qian Yexue menjawab. Mendengar apa yang dia katakan, yang lain saling memandang dengan kaget. Jadi, apakah itu Istana Dewa Salju atau Sekte Yuntian? Salah satu dari mereka akan mampu memusnahkan seluruh dunia budidaya di bumi. Ye Nantian, Azure Dragon dan yang lainnya khawatir dan ketakutan. Bahkan jika para dewa tingkat bumi itu tidak datang, pasukan yang dibentuk dengan prajurit negara abadi mereka sudah mampu menjungkir balikkan Tiongkok. Kita harus melaporkan hal ini kepada senior kita ketika kita kembali dan mulai membuat rencana tindakan. Alam kunsu lebih mengancam daripada Amerika Serikat. Orang-orang dari Kunlun saling memandang dan memutuskan. Jangan khawatir, jumlah orang tidak dapat mengimbangi perbedaan antar level. Biasanya,
bahkan 100 pejuang negara abadi tidak akan mampu mengalahkan seorang penggarap terhubung. Sedangkan untuk penggarap inti emas, semua orang di bawah level terhubung akan seperti semut, kata Chen Fan dengan tenang dengan tangan di belakang punggung. Berbicara tentang populasi, ras manusia dapat ditemukan di seluruh alam semesta. Jumlah mereka kira-kira miliaran dan banyak dari mereka adalah petani. Tetapi hanya 9 sekte abadi yang dapat berdiri di puncak alam semesta, yang terutama karena dewa sempurna. Reuni Dao mereka, tidak peduli berapa banyak penggarap jiwa baru lahir atau inti emas yang dimiliki suatu sekte, mereka bukanlah tandingan dewa yang sempurna. Qian Yexue mencibir dan tidak membantahnya. Kelak, setelah berjalan melewati koridor yang panjang, mereka sampai di pintu kamar terakhir. Ini seharusnya menjadi tempat di mana Patua 9 Pengabaian dan penguasa Istana Pedang berlatih, kata Hua Yunfeng. Semua orang tampak gembira dan tahu ini adalah puncak kunjungan mereka. Meskipun mereka telah menemukan banyak artefak Dharma dan pedang terbang patah di Istana Pedang, harta karun, seni pedang, dan buku rahasia yang sebenarnya hanya akan disembunyikan di ruang utama. Hati-hati, pasti ada semacam perlindungan di sini, kata Qian Yexue. Mereka memang melihat jimat kuning di pintu batu. Itu terlihat sedikit berbeda dari jimat lainnya dan memiliki bentuk pedang yang samar seperti sebuah merek. Jimat pedang langit, Qian Yexue berkata dengan serius, kudengar ketika kamu mencapai level tertentu, kamu akan bisa menyimpan pedang kimu dalam sebuah jimat yang akan meledak begitu seseorang menyentuhnya. Jimat pedang ini mungkin telah datang dari Patua 9 Pengabaian. Semua orang terdiam, mereka telah mendengar nama Patua 9 Pengabaian beberapa kali sejak mereka memasuki Istana Pedang. Seni pedang yang diwariskannya membuat legenda seperti pedang rahasia sang penggarap agung. Dia membangun Istana Pedang Gunung Su dan pernah berada di puncak alam budidaya di zaman kuno. Dulu ada 3.000 pembudidaya pedang dan 500 dewa pedang di bawah komandonya, dan dia telah membunuh dewa langit dengan susunan pedangnya yang tak terkalahkan. Serangan dari ahli pedang yang begitu kuat pasti sangat menakutkan. Bahkan dewa tingkat bumi pun tidak berdaya melawannya. Azure Dragon mengerutkan kening dan berkata, jadi, apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita membuka pintu tanpa menyentuh jimat pedang? Tidak mungkin. Ruang budidaya Master Sekte biasanya mengarah ke area inti terlarang dari sebuah sekte. Anda harus mengetahui semacam seni atau mantra rahasia khusus untuk bisa masuk dan saya kira hanya Master Sekte atau Master Sekte Junior dari Istana Pedang bisa masuk dengan bebas. Sementara Qian Yexue sedang berbicara, Chen Fan melepas jimat pedang kuning dan meletakkannya di dalam labu penguat bilah. Kamu, Qian Yexue merasa dia baru saja melihat sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dia ketahui sebelumnya. Wajahnya memerah seolah-olah seseorang telah menamparnya puluhan kali, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan, apakah Anda baru saja merobohkannya? Kata Asiu, itu hanya jimat kecil, tidak seburuk yang kamu kira, kata Chen Fan. Bagi orang-orang dari bumi dan alam kunsu, tidak ada cara untuk menghancurkan jimat pedang semacam itu, kecuali ada seseorang yang lebih kuat dari Patua 9 Pengabaian, atau jika itu adalah salah satu keturunannya. Jika tidak, siapapun yang menyentuhnya akan diserang oleh jimat tersebut. Tapi siapa Chen Fan? Dia adalah reinkarnasi dari Dewa Surgawi. Melanggar perlindungan yang diciptakan oleh penggarap inti emas sangatlah mudah. Lalu, Chen Fan memasuki ruangan. Qian Yexue tidak bisa berkata-kata, dia tidak punya pilihan selain mengikuti Chen Fan. Dia bisa merasakan bahwa Asiu, Xiaohu dan beberapa orang lainnya sedang mencibir di belakangnya. Namun, dia benar-benar tidak tahu bagaimana Chen Fan merobek jimat pedang itu. Mungkin dia bukan hanya penerus Istana Pedang, tapi juga keturunan Patua 9 Pengabaian. Sebuah pemikiran mengejutkan tiba-tiba muncul di benak Qian Yexue. Di belakang pintu batu hanya ada ruangan batu seluas 10 kaki persegi. Rupanya, Patua 9 Pengabaian dan penguasa Istana Pedang semuanya sederhana. Asiu melebarkan matanya dan berkata dengan terkejut, wow, harta karunnya banyak sekali. Ada 9 kotak marmer, masing-masing berisi pedang kecil di atas meja. Pedang ini dibuat dengan bahan khusus dan setidaknya merupakan artefak roh tingkat tinggi. Ini hanya pedang setengah jadi. Jika kamu ingin membuat artefak roh atau harta karun roh tingkat tinggi, kamu memerlukan setidaknya puluhan tahun, Chen Fan memandangnya dan berkata. Mengingat levelnya saat ini,
dia membutuhkan harta seperti artefak roh tingkat tinggi atau harta karun roh kelas 1. Pedang setengah jadi ini sama sekali tidak berguna baginya. Xie Yan, Yukishiro Sa, karena kalian berdua adalah kultivator pedang, ambillah masing-masing satu. Pengabdian adalah hal terpenting dalam budidaya pedang. Banyak dewa pedang memilih pedang terbang mereka sendiri di level Conate dan tidak pernah mengubahnya sejak saat itu, kata Chen Fan sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Ya Tuan, Xie Yan dan Yukishiro Sa membungkuk dan mulai memilih. Qian Yexue terkejut, kata, pengabdian, memang merupakan semboyan budidaya pedang. Sebaliknya, meskipun sekte mistik Azure dianggap sebagai sekte pedang teratas di alam kunsu, mereka juga mempraktikkan segala macam teknik dan seni selain menyempurnakan pedang terbang mereka. Tidak heran dia bisa memecahkan pedang kaca merah milik Xuan Luo. Dia mungkin sedikit arogan, tapi dia benar-benar kuat dan tahu banyak tentang kultivasi. Qian Yexue melirik Chen Fan. Di saat yang sama, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke dua buku di atas meja batu di tengah ruangan. Yang kiri adalah Seni Pedang 9 Pengabaian, yang merupakan seni abadi langit yang diimpikan oleh orang-orang dari alam kunsu. Namun, Chen Fan mengabaikannya dan mengambil yang lainnya, Kronik Gunung Su. Sejak pertempuran para dewa pecah, banyak ras alien telah menginvasi planet ini. Saya satu-satunya yang tersisa di Gunung Su dan yang lainnya semuanya mati. Saya tidak punya pilihan selain mengikuti jalan surga dan mencari planet lain untuk didirikan, sebuah sekte baru. Beberapa kalimat pertama dari buku ini sangat mencengangkan. Tuan, apa ini? Arsiu mendekat dan melihat buku itu, tapi dia tidak bisa membaca kata-kata berantakan di dalamnya sama sekali. Ini adalah kronik zaman kuno. Ini mencatat beberapa peristiwa yang terjadi di Istana Pedang, kata Chen Fan sambil terus membaca. Orang yang menulis buku ini bernama Li Sang. Kata-katanya menunjukkan kesan bahwa ia telah melalui banyak hal, membawa pembaca kembali ke era ribuan tahun yang lalu di mana peperangan sedang terjadi di mana-mana. Istana Pedang dulunya memiliki lebih dari 3.000 murid dan pada akhirnya hanya satu yang tersisa. Seberapa putus asanya hal itu? Pantas saja Li Sang berkata dia akan bunuh diri di Gunung Su. Itu adalah Dewa Langit Li Sang. Dia adalah kultivator pedang terakhir di Istana Pedang. Dia mengikuti para dewa di zaman kuno dan meninggalkan wilayah kita. Aku tidak percaya kamu menemukan kata-kata terakhirnya di sini. Qian Yexue berjalan di sebelah mereka dan berkata dengan terkejut. Apakah kamu tahu di mana jalan surga itu? Chen Fan bertanya. Jalan surga. Qian Yexue mengerutkan kening. Tanpa diduga, Dewi Istana Dewa Salju ini juga ragu-ragu. Dia melanjutkan, saya telah membaca semua buku kuno di istana kami tetapi saya belum pernah mendengar tentang jalan surga. Semua orang masih berpikir bagaimana para dewa itu menghilang. Ada yang mengatakan mereka mati setelah menghabiskan hidup mereka, ada yang menyatakan bahwa mereka pergi ke dunia lain sementara yang lain mengatakan mereka terbang melampaui alam semesta. Pada saat yang sama, Chen Fan hanya mengangguk. Dia percaya apa yang dikatakan. Dewa Langit Li Sang adalah benar. Bagaimanapun, dia pasti telah melewati lorong luar angkasa untuk pergi. Bumi, dan jalan surga seharusnya benar-benar menjadi portal alam semesta. Dia hanya tidak yakin kemana portal itu mengirimnya. Bagaimanapun, Qian Yexue masih seorang murid. Saya kira hanya anggota senior sekte di alam kunsu yang tahu tentang rahasia besar seperti itu, pikir Chen Fan dan terus membaca. Konten berikut ini terutama tentang berbagai peristiwa di Istana Pedang, mulai dari orang tua 9 pengabaian membangun Istana Pedang hingga bagaimana Istana Pedang berkembang pesat di bawah kekuasaan para master pedang, dan akhirnya beberapa peristiwa yang berselang setelah pertempuran para dewa dimulai. Apa sebenarnya pertempuran para dewa itu? Chen Fan mengerutkan kening dan bertanya. Pertempuran para dewa. Dewa muncul menjelang akhir zaman kuno. Dunia sedang mengalami perubahan besar dan budidaya sangat sulit bagi banyak orang bijak. Kemudian, musuh dari negeri asing menyerbu dan sejumlah besar dewa terbunuh. Kami bertanya-tanya apakah para dewa dari barat, termasuk para orang suci dari gereja Kristen, yang datang, kata Qian Yexue. Ini semua adalah rumor terkenal jadi dia tidak ragu untuk memberi tahu Chen Fan. Dewa dari dunia barat dan gereja Kristen. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Penglihatan yang dia alami bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Qian Yexue. Dia bisa melihat rahasia di balik sejarah hanya berdasarkan beberapa kata. Ribuan tahun yang lalu ketika roh Qi di bumi mulai menipis,
para dewa di timur dan dewa di barat pasti berperang untuk memperjuangkan lingkungan budidaya. Namun, perang seperti itu tidak mungkin membunuh dewa langit dan dewa langit, hanya menyisakan satu saja. Apakah negara-negara di dunia akan mempertaruhkan nyawa rakyatnya demi minyak dan energi? Hanya ketika mereka menghadapi hidup dan mati barulah mereka melakukan apapun. Negeri asing, yang disebutkan tidak berhubungan dengan dunia barat atau gereja Kristen, tetapi lebih mungkin. Chen Fan merenung sejenak dan berhenti memikirkannya. Chen Fan telah melihat terlalu banyak alien dan pengunjung dari ras lain jadi dia tidak terkejut sama sekali. Namun, kronik Gunung Su mengingatkannya. Jika ras alien dapat menyerang planet ini pada saat itu, siapa yang tahu apakah mereka akan kembali ribuan tahun kemudian. Jika mereka bahkan dapat membunuh penggarap inti emas, akan pasti ada beberapa pejuang di atas level inti emas di antara ras mereka. Sepertinya aku tidak bisa terlalu percaya diri. Saya harus mencapai level Conate ketika saya kembali, kemudian mulai mencari jalan surga dan cara untuk memasuki level inti emas pada saat yang sama, pikir Chen Fan. Jika Anda tidak yakin tentang hal itu, saya akan pergi ke alam Kunsu untuk menemui beberapa anggota senior, kata Chen Fan sambil menutup kronik Gunung Su dan pergi. Tunggu, kamu tidak menginginkan seni pedang 9 pengabaian. Qian Yexue bertanya dengan cemas ketika dia melihat Chen Fan mengabaikan seni abadi langit di sisi lain meja batu. Ini adalah seni abadi langit yang selalu diimpikan oleh sekte yang tak terhitung jumlahnya di alam Kunsu. Istana Dewa Salju, Sekte Mistik Azure, dan Guntur Surgawi Sekte akan mati karenanya. Ini adalah alasan mengapa mereka mengirim begitu banyak elit ke dunia manusia. Seni pedang 9 pengabaian. Chen Fan tersenyum dan mengambil seni pedang. Dia meliriknya, lalu memberikannya kepada Xie Yan dan berkata, ambillah. Ada beberapa teknik tambahan dalam buku ini, dibandingkan dengan teknik lain yang pernah Anda lihat. Itu sudah cukup bagimu untuk mencapai level inti emas. Ada beberapa prediksi untuk level tinggi pada akhirnya, jadi sepertinya Patua 9 pengabaian sama sekali tidak. Mencapai tingkat jiwa yang baru lahir. Terima kasih, Guru. Kali ini, Xie Yan tidak panik. Dia membungkuk dan meletakkan seni pedang di tasnya. Melihat betapa murah hati Chen Fan, Xie Yan tahu, seni pedang 9 pengabaian bukanlah sesuatu yang istimewa. Dia hanya ingin mengabdi pada Sekte Qiong Utara dengan baik dan mempelajari kekuatan yang benar-benar kuat, seni dari Chen Fan. Kamu memberikan seni pedang 9 pengabaian kepada seorang pelayan. Qian Yexue tercengang. Orang-orang dari Sekte Air Hitam juga tercengang. Seni kultivasi seperti itu seharusnya menjadi seni rahasia sebuah sekte dan merupakan sesuatu yang hanya dapat disimpan oleh Master Sekte, beberapa senior, dan keturunannya. Bahkan tidak ada satupun di dunia fana, namun Chen Fan memberikannya kepada orang lain dengan mudah. Xie Yan adalah penjaga Sekte Qiong Utara. Mohon tunjukkan rasa hormat. Chen Fan menjentikkan jarinya. Qian Yexue sangat marah. Tapi kemudian, dia berpikir bahwa Chen Fan mungkin sengaja melakukannya di depannya dan akan meminta Xie Yan mengembalikannya setelah mereka kembali. Guru leluhur kita tidak akan memintaku untuk menyimpan seni tiada taranya meskipun aku sudah seperti anak perempuan baginya. Chen Beixuan pasti berpura-pura, pikir Qian Yexue. Kemudian, Chen Fan dan yang lainnya mencari di seluruh istana pedang. Rupanya, Dewa Langit Lisang telah membawa semua harta karun di istana pedang bersama mereka ketika mereka pergi. Hanya 9 pedang setengah jadi dan beberapa obat roh yang tersisa. Istana pedang adalah tempat berkumpulnya para Dewa Langit. Seharusnya ada lebih banyak harta karun, kata Asiu. Istana pedang didirikan ribuan tahun yang lalu. Beberapa dewa tingkat bumi pasti sudah masuk sebelumnya. Susunan pedang berbintang mungkin bisa menghentikan kita tetapi tidak dengan dewa tingkat bumi yang berpengalaman dan mereka seharusnya mengambil semua yang mereka temukan. Langit jimat pedang pasti menjadi perlindungan terakhir yang tidak bisa mereka hancurkan, Qian Yexue menjelaskan. Yang lain segera menjadi murung. Istana pedang Gunung Su memiliki harta yang lebih sedikit dibandingkan istana dewa tingkat bumi. Chen Fan sudah berjalan ke tengah alun-alun. Ada sumur bumi kebencian dengan api hitam tak berujung di dalamnya. Itu adalah inti dari susunan yang menyerap ki bumi jahat dan mengangkat istana pedang ke atas awan, seperti mesinnya. Apa yang dia lakukan? Qian Yexue memandang Chen Fan dengan kaget. Chen Fan kemudian mengeluarkan Chronicle of Mount Su dan menyentuhnya dengan lembut. Lapisan aura putih kemudian menyelimuti buku itu,
dan 4 kata, kronik Gunung Su, berubah menjadi pedang, yang seperti poros dunia dan sangat berat. Ini adalah, mata semua orang melotot. Selalu ada pusat atau inti yang digunakan untuk mengendalikan seluruh susunan dan istana pedang tidak terkecuali. Mengapa mereka menyimpan kronik sederhana di area terlarang sekte bersama dengan seni budidaya? Kata Chen Fan. Qian Yexue tersipu malu dan tidak bisa berkata-kata. Dia bertanya-tanya mengapa Chen Fan mengambil buku itu. Chen Fan meletakkan tangannya di atas buku itu dan berteriak, "Ayo!" Sebuah pedang kemudian keluar dari buku dan menukik ke dalam sumur bumi kebencian. Sumur itu mulai mendidih, udara bergetar dan seluruh istana pedang berguncang. "Senior, apakah istana akan runtuh?" Seseorang berteriak. Chen Fan tidak peduli sama sekali. Dia terus memasukkan kekuatan Dharma ke dalam buku itu dan melihat pilar api hitam keluar dari sumur bumi kebencian ke udara, membentuk lubang berbentuk pintu. Jika aku benar, seorang penggarap inti emas harus menggunakan kristal dimensi ruang atau energi lain untuk memecahkan ruang. Tidak ada cara lain untuk mempertahankan keberadaan ruang, kecuali menggunakan ki bumi jahat. Chen Fan tersenyum, dan yang lainnya tercengang. "Tuan, apakah ini gudang harta karun istana pedang?" Kata Asiu. Orang-orang dari Kunlun dan Sekte Air Hitam sangat senang. Berapa banyak harta karun yang ada di gudang harta karun Sekte kuno? Jumlahnya pasti menggemparkan. Bahkan jika Dewa Langit Lisang mengambil sebagian besar dari mereka ketika mereka pergi, sekte-sekte di alam Kunsu itu akan tetap mati demi sekte yang tersisa. Bahkan Qian Yexue membeku. Chen Fan memperluas batas imajinasinya berulang kali. Dia bahkan mulai ragu apakah orang lain akan menertawakannya jika dia berbicara. "Kukira." Chen Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memasuki gudang harta karun. Ruang yang diciptakan oleh penggarap inti emas bersama dengan kekuatan eksternal jauh lebih besar daripada ruang di labu penguat bilah. Itu sebesar lapangan basket dan terdapat banyak ramuan, artefak Dharma, dan segala jenis bahan pemurnian. Chen Fan bahkan melihat tumpukan kristal surgawi yang tampaknya disita dari sekte lain. Namun yang paling mencolok adalah tumpukan batu hitam, batu roh dan banyak lagi. Kurasa jumlahnya puluhan ribu. Qian Yexue berkata dengan kaget. Bahkan sekte besar seperti Istana Dewa Salju tidak dapat mengumpulkan batu roh sebanyak itu bahkan setelah beberapa ribu tahun. Benar, ini adalah hadiah nyata dari kunjungan ini. Chen Fan tersenyum. Dengan begitu banyak batu roh, akan sangat mudah baginya untuk memasuki level Conate, dan dia juga bisa mulai melakukan apa yang telah dia rencanakan. "Sampaikan perintahku. Tutup istana pedang. Aku harus mengurung diri." Tepat sebelum Chen Fan memasuki istana pedang, berita tentang pertempuran di Gunung Qin Chen mulai menyebar. Hal ini segera menimbulkan kehebohan besar di seluruh dunia. Meskipun Kunlun dan Sekte Qiong Utara telah memerintahkan orang-orang untuk tidak membicarakan pertempuran tersebut, beberapa dari mereka masih membocorkan informasi tersebut. Selain itu, banyak negara diam-diam menyesuaikan posisi satelitnya agar dapat merekam pertempuran yang menggemparkan dunia tersebut. Gerbang surga, alam Kunsu, prajurit negara abadi, dewa tingkat bumi, Chen Beixuan. Kata kunci ini langsung menggemparkan dunia gelap dan mengagetkan semua negara di planet ini. Tunggu, ada lorong luar angkasa yang menghubungkan ke dunia lain. Dunia itu memiliki banyak pejuang negara abadi dan dewa tingkat bumi. Dan dewa tingkat bumi itu datang untuk membalas dendam terhadap Chen Beixuan. Semua orang tercengang. Ini melampaui imajinasi manusia. Memiliki dunia tersembunyi di bumi bahkan lebih menakjubkan daripada memiliki alien. Serius, Ye Qincang adalah dewa tingkat bumi pertama setelah ribuan tahun tetapi dia bersembunyi untuk pulih setelah pertempuran di Gunung Yan. Jika alam Kunsu benar-benar memiliki begitu banyak dewa tingkat bumi, mengapa kita bahkan belum melihat mereka? Sekali, seseorang bertanya-tanya, saya melihatnya di Gunung Qin Chen dengan mata kepala sendiri. Meskipun para penggarap dari gerbang surga itu hanyalah murid, mereka sangat kuat. Tian Ningxi, Xuan Luo, dan Qian Yexue semuanya cukup kuat untuk mendominasi dunia dan bahkan dunia. Duke kegelapan mungkin bukan tandingan mereka. Selain dewa tingkat bumi, siapa lagi yang bisa melatih murid-murid mereka menjadi pejuang sekuat itu? Seseorang yang tidak disebutkan namanya menjawab. Jadi, Chen Beixuan sedang dalam masalah. Beberapa tuan barat mulai menyombongkan diri. Semua orang tahu Chen Fan telah mengalahkan Ye Qincang ketika dia baru saja menjadi dewa tingkat bumi.
Jika dewa tingkat bumi di alam Kunsu melakukan perjalanan ke dunia mereka, akan sulit bagi Chen Fan untuk bertarung dengan mereka dengan tangan kosong tidak peduli seberapa kuat dia. Banyak lagi orang yang membenci Chen Fan berkata, dia membunuh murid-murid mereka. Bagaimana bisa para dewa tingkat bumi tetap berada di alam mereka? Ini seperti membawa seekor harimau ke dunia kita. Siapa yang tahu apa yang mampu mereka lakukan? Bahkan mereka yang dulu mengagumi Chen Fan pun menggelengkan kepala. Banyak orang di Tiongkok mengeluh bahwa Chen Fan telah bertindak terlalu jauh, benar-benar menyinggung para dewa di alam Kunsu. Kedua dunia bisa saja bernegosiasi secara damai, namun perang adalah satu-satunya jalan keluar saat ini. Para dewa tingkat bumi di alam Kunsu ini tidak berencana untuk datang, tapi mereka pasti akan datang setelah apa yang dilakukan Chen Beixuan. Namun, apakah menurutmu mereka mungkin memiliki pemikiran lain setelah melenyapkan Chen Beixuan, katakanlah, menaklukkan bumi? Beberapa orang membuat tebakan yang paling jahat. Seluruh negara dan organisasi di dunia merasa khawatir. Bagaimana jika kita menyerahkannya saat dewa tingkat bumi datang? Seseorang menyarankan, usulan tersebut langsung mendapat dukungan banyak orang. Beberapa tuan dari barat bahkan pergi ke Sekte Qiong Utara, meminta Chen Fan menyerahkan diri dan meminta maaf kepada alam Kunsu. Ini demi seluruh umat manusia. Chen Beixuan, kamu harus mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan ras kami jika kamu seorang manusia, kata beberapa orang. Keluar dari sini. Bagaimana kamu bisa meminta seseorang untuk mengorbankan dirinya demi kehidupan hedonistikmu? Mengapa kamu tidak mengorbankan dirimu sendiri? Asiu berkata dengan marah, jika alam Kunsu memintaku untuk mengorbankan diriku demi umat manusia, aku akan melakukannya tanpa ragu. Chen Beixuan lahir dan besar di bumi. Dia harus berkontribusi pada planet ini dan seluruh umat manusia, kata seorang tetua berambut putih saat dia terbatuk. Banyak yang mengenalinya, dia adalah seorang kultivator terkenal dari gereja Kristen, yang telah melakukan perbuatan baik selama beberapa dekade dan dinobatkan sebagai reinkarnasi orang suci oleh gereja. Namun, ada yang mengira dia hanya berusaha menghasilkan uang dengan berceramah di seluruh dunia atas nama melakukan tindakan kebaikan. Kamu adalah kamu, tuanku adalah tuanku, kamu tidak berhak mengambil keputusan untuknya, jawab Yu Wenjin. Haha. Apalah arti pengorbanan kecil di depan kehidupan seluruh umat manusia? Pernahkah kamu mendengar tentang aturan mayoritas? Kata seorang wanita berambut emas. Dia adalah seorang jurnalis terkenal dari surat kabar barat dan dikenal sebagai seorang kemanusiaan. Ya, Chen Beixuan harus mengambil tanggung jawab. Lagi pula, dialah yang membawa dewa tingkat bumi ke sini, lebih banyak orang menyetujuinya. Cara Sekte Qiong Utara menangani orang-orang yang berbuat jahat adalah dengan mengusir mereka dari sekte tersebut. Namun hal ini segera menimbulkan kehebohan besar di seluruh dunia. Orang-orang ini datang hanya untuk meyakinkanmu demi seluruh umat manusia, tetapi kamu tidak menerima niat baik mereka dan bahkan mengusir mereka. Apakah ini sesuatu yang harus dilakukan oleh sekte yang bertanggung jawab? Tidak hanya orang-orang di forum, banyak dari organisasi bawah tanah yang mengutuk Sekte Qiong Utara. Seorang pejabat senior Jepang bahkan berkata di depan umum, jika Tiongkok ingin menjadi negara adidaya, mereka harus meyakinkan Chen Beixuan untuk mengambil inisiatif menyelesaikan krisis ini. Kemudian, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, banyak negara mulai memberikan tekanan pada Tiongkok. Bahkan keluarga dan sekte di Tiongkok setuju. Wang Keqin pernah berkata kepada orang-orang, sebagai keturunan keluarga Wang, Chen Fan harus mengambil tanggung jawab. Keluarga besar seperti keluarga Qin dan keluarga Han juga mulai goyah dan mereka membocorkan berita tersebut. Setelah mendengarnya, Sekte Qiong Utara sangat marah dan banyak dari mereka mengusulkan untuk menekan keluarga Wang. Wang Xiaoyun mengurung diri di kamar tidurnya selama 3 hari. Ketika dia keluar, dia segera menerbitkan pernyataan, mengatakan bahwa hubungan antara dia dan keluarga Wang telah berakhir dan mereka seimbang. Apakah mereka benar-benar berpikir dewa tingkat bumi tidak akan datang ke bumi jika guru tidak membunuh Xuan Luo dan murid-murid lainnya? Gerbang surga akan terbuka sepenuhnya setelah 6 bulan dan dewa tingkat bumi pasti akan memasuki dunia kita. Beberapa dekade yang lalu, mereka tidak keberatan untuk datang meskipun dunia manusia hanyalah sebuah tanah tandus. Dan sekarang, jika mereka melihat perkembangan besar teknologi modern dan kekuatan senjata nuklir, apakah mereka benar-benar akan menyerahkan planet ini? Yukishiro Sa menganalisis dengan tenang. Sayangnya,
semakin sedikit orang yang bersedia menerima gagasan tersebut. Atau, banyak dari mereka yang mengerti tetapi mereka tidak mau mengatakannya karena skor lama mereka dengan Chen Fan. Kamu tidak bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tertidur, Fang Qiong mencibir dan melanjutkan, jika kita ingin melindungi Xiao Fan, Sekte Qiong Utara harus menjadi lebih kuat dan memiliki pasukan, kekuatan, dan pengaruhnya sendiri. Orang-orang dari Sekte Qiong Utara segera mengambil keputusan. Di bawah kepemimpinan Fang Qiong, Aula Naga mulai merekrut murid-murid Tiongkok dari Asia Tenggara dan Myanmar, dan mengajari mereka teknik seni bela diri sederhana. Mereka juga membuka istana pedang dan arai besar naga hijau untuk persediaan artefak Dharma dan ramuan yang tiada habisnya. Selain itu, orang-orang di Sekte Lembah Dewa Pengobatan sedang mengumpulkan bahan-bahan dan mulai membuat obat-obatan secara bertahap. Potensi dan kekuatan Sekte Qiong Utara berada di luar imajinasi semua orang. Ada ratusan juta murid dan pejuang di Dragon Hall, mendominasi Asia Tenggara. Pada saat yang sama, Sekte Lembah Dewa Pengobatan memiliki sejumlah besar ahli pembuatan bir eliksir yang matang, sedangkan Sekte Penyihir Kegelapan dan Sekte Hantu Yin penuh dengan perapal mantra. Dan mereka memiliki sumber daya tak terbatas yang diambil dari Departemen Arbitrase Dunia Gelap, Arai Besar Naga Hijau, dan Istana Pedang Gunung Su. Dunia akan terkejut dengan kemampuan mereka. Saya mendengar bahwa Sekte Qiong Utara telah mengumpulkan 100.000 murid untuk melatih mereka menjadi pejuang. Tidak hanya itu, kudengar Sekte Penyihir Kegelapan dan Sekte Hantu Yin juga merekrut murid baru. Obat mujarab mereka cukup untuk mendorong mereka ke tingkat pencapaian Dao. Mereka melawan dunia dengan kekuatan sekte mereka. Banyak orang terkejut dengan kekuatan dan tekad Sekte Qiong Utara, sehingga mereka bersembunyi dan tidak pernah berbicara lagi. Namun, kekuatan, keluarga, dan negara adidaya kelas dunia itu tidak takut sama sekali dan masih mengejek mereka. Apa yang ingin dilakukan Sekte Qiong Utara? Menjadi musuh seluruh umat manusia. Inggris dan Prancis bertanya. Gereja Kristen, yang telah bersembunyi selama beberapa dekade, juga berbicara, merupakan suatu kehormatan bisa menjadi pengorbanan bagi seluruh umat manusia. Chen Beixuan harus maju. Kami berharap dapat melihat Tuan Chen Beixuan mengambil tindakan dan memikul lebih banyak tanggung jawab, juru bicara Amerika menyatakan sesuatu yang tidak jelas. Setelah negara adidaya berbicara, Sekte Qiong Utara berada di bawah tekanan yang luar biasa dan bahkan ada perselisihan di Tiongkok. Sementara semua orang masih berdebat apakah akan melindungi Chen Beixuan atau tidak, Ye Qinchang mengungkapkan pendapatnya. Dia adalah satu-satunya dewa tingkat bumi di dunia dan berpengaruh. Jika dia mendukung Chen Fan, banyak keluarga besar lainnya yang harus mengikuti. Sebulan kemudian, sebuah berita yang menggemparkan datang dari barat. Leluhur darah telah bangkit. Leluhur darah. Tokoh legendaris ini telah hidup lebih dari 1000 tahun, hidup sejak abad pertengahan dan pernah melarikan diri dari para suci gereja Kristen. 5 pengawal darahnya mendirikan Departemen Arbitrase Dunia Gelap dan memerintah dunia gelap selama berabad-abad. Kemunculan dewa tingkat bumi yang terkenal dan berpengalaman langsung membuat dunia tercengang. Benarkah leluhur darah kembali? Tentu saja, seseorang melihat laut darah terbelah di Rumania dan seseorang datang dari luar sana. Duke Kegelapan bahkan berlutut setelah melihatnya. Akan ada perubahan drastis di dunia. Banyak orang mulai memusatkan perhatian pada makhluk legendaris ini. Dibandingkan dengan Chen Fan dan Ye Qinchang, leluhur darah adalah legenda sejati, bahkan berasal dari ras asing. Dia membuat orang-orang tidak percaya, merasa tidak enak badan, seolah-olah mereka baru saja memasuki dunia cerita. Akankah leluhur darah mencoba membalas dendam dari Chen Beixuan? Banyak yang bertanya-tanya. Semua anggota Sekte Qiong Utara ketakutan. Itu adalah leluhur darah, lagi pula, dia jauh lebih kuat daripada Ye Qinchang setelah menjadi dewa tingkat bumi yang baru. Keturunan keluarga Chen seperti Fang Qiong dan Wang Xiaoyun bersembunyi di Istana Pedang, khawatir leluhur darah akan menangkap mereka. Namun kemudian, berita mencengangkan lainnya datang dari barat. Leluhur darah berkata semua makhluk di bumi harus bekerja sama untuk melindungi planet ini dari musuh dari alam kunsu. Dia telah melepaskan kebenciannya dan ingin berdamai dengan Chen Fan, berharap dia bisa melihat gambaran besarnya di atas segalanya. Begitu berita ini keluar, banyak orang yang terkejut, namun lebih banyak lagi yang bersorak dan memuji kesabaran dan rasa keadilan leluhur darah. Saat dunia luar membicarakan tentang kemunculan leluhur darah, Chen Fan masih berada di dalam Istana Pedang. Di ruang utama istana,
Chen Fan duduk dengan menyilangkan kaki, ada tumpukan batu roh di sebelahnya. Api berkobar di tengah ruangan, yang terhubung ke sumur bumi jahat dan dapat mengekstraksi energi bumi kapan saja. Setelah terlahir kembali selama 5 tahun, saya akhirnya bisa bertindak luar biasa. Chen Fan melihat batu roh dan sangat senang. Lingkungan kultivasi di bumi buruk dan spirit ki yang ada tidak cukup untuk mendorong seseorang ke level Conate. Bahkan Ye Qincang hanya mampu menerobos setelah kejadian yang menimpanya di lembah pemakaman dewa, termasuk bantuan dari Guntur 5 Elemen milik Chen Fan. Ada 58.000 batu roh di sini. Bersama dengan 3.000 dari Pulau Yingzhou dan 1.000 kristal ilahi yang saya temukan, saya memiliki total lebih dari 60.000 batu roh, perhitungan Chen Fan. Dia saat ini tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki level Conate dan dia membutuhkan sekitar 3.000 batu roh untuk itu. Setelah mendapatkan batu roh dalam jumlah besar, Chen Fan menjadi jauh lebih ambisius. Karena aku telah mencapai level kesengsaraan di kehidupanku sebelumnya, tidak sulit bagiku untuk memasuki level Conate sekarang. Aku bahkan mungkin mencapai level inti emas dengan menggunakan seni rahasia. Namun, sama seperti level inti emas, level Conate juga dibagi ke dalam tahapan yang berbeda. Beberapa keturunan binatang ilahi, putra penguasa surgawi atau orang suci, dan keturunan dewa sempurna dapat mengalahkan penggarap inti emas dan entitas setelah mereka menjadi penggarap terhubung. Tapi saya tidak bisa hanya puas dengan tingkat Conate, pikir Chen Fan. Makhluk Conate yang paling biasa adalah pejuang seperti Ye Qincang, keturunan leluhur darah, mereka yang lahir sebagai makhluk Conate atau mereka yang mengembangkan seni. Tingkat rendah, mereka sepenuhnya mengandalkan naluri mereka dan sama sekali tidak tahu tentang kultivasi yang sebenarnya. Para dewa di alam Kunsu lebih baik. Mereka mengetahui seni kultivasi dari beberapa sekte kecil dan memiliki kekuatan ilahi, mantra dharma, dan harta karun dharma. Mereka termasuk dalam golongan terbawah dari alam budidaya dan ada banyak dari mereka di seluruh alam semesta. Namun, mereka tidak akan pernah bisa memasuki tingkat inti emas, apalagi tingkat yang lebih tinggi, seperti jiwa yang baru lahir dan formasi jiwa. Di atas mereka adalah para elit dari sekte besar dan ras. Mereka mulai meminum ramuan segera setelah mereka lahir dan paling dekat dengan bayi tubuh Dao. Mereka mempraktikkan seni terbaik sekte mereka dan kekuatan ilahi serta mantra dharma yang paling cocok. Karena mereka adalah benih dari sebuah sekte, mereka mungkin bisa memasuki level inti emas dan jiwa yang baru lahir. Namun mereka tetap membutuhkan skill dan keberuntungan untuk bisa memasuki level formasi jiwa. Ketiga kelompok ini adalah kelas biasa di alam kultivasi. Mereka yang ingin mencapai formasi jiwa dan tingkat pengembalian kekosongan harus berusaha mencapai kesempurnaan ketika memasuki tingkat Conate dan Golden Core. Chen Fan menghela nafas. Dia hanyalah seorang penggarap Conate biasa di kehidupan terakhirnya, tetapi dengan tekadnya, dia mencapai puncak dunia dengan membunuh prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini meninggalkan bahaya tersembunyi baginya dan menjadi alasan mengapa dia meninggal pada akhirnya. Saya mati karena setan dalam pikiran saya dan landasan saya yang tidak stabil. Saya harus perlahan-lahan menebus penyesalan saya dalam hidup ini, menjernihkan pikiran dan memperkuat landasan saya. Jika tidak, bagaimana saya bisa melampaui alam semesta? Chen Fan menarik napas dalam-dalam. Chen Fan telah mengembangkan 3 tahap penyempurnaan Qi dengan sempurna dan badan panjang umur Azure Tirk miliknya juga telah mencapai tingkat kesuksesan awal. Dia pada dasarnya telah melampaui alam budidaya normal dan dapat dibandingkan dengan murid-murid dari 5 elemen sekte abadi. Chen Fan kemudian mulai merenung, tetapi ini tidak cukup. Para murid dari 5 elemen sekte abadi dapat memperoleh tubuh ilahi dan anak-anak dewa itu bahkan dapat mengolah 4 tubuh ilahi pada saat yang sama, sehingga mereka dapat mencapai tubuh suci. Tubuh. Adapun anak-anak orang suci, mereka adalah talenta tak tertandingi yang mendominasi alam semesta dan saya jauh lebih lemah daripada mereka. Saya akan membutuhkan lebih banyak energi untuk mengimbangi mereka di masa depan. Ada banyak seni kultivasi dan kekuatan ilahi dari sekte dan ras yang berbeda di kepalanya, tetapi dia tidak dapat mengolahnya di masa lalu karena kurangnya sumber daya. Itulah mengapa dia baru saja menyelesaikan tubuh panjang umur Azure Tirk setelah sekian lama. Mencapai level tertinggi. Jika saya ingin melangkah lebih jauh, saya hanya bisa bergantung pada garis keturunan, kekuatan ilahi, jiwa ilahi, atau seni kultivasi. Chen Fan mengusap dagunya. Untuk kekuatan ilahi, dia telah mengolah li api mata emas dan bilah waktu.
Meskipun demikian bila waktu memerlukan vitalitasnya, ia dapat membunuh para penggarap di bawah tingkat inti emas dengan mudah, dan bahkan penggarap inti emas pun harus berhati-hati dengannya. Adapun garis keturunan, tidak ada yang dapat ia lakukan. Dia memiliki tubuh manusia normal yang memiliki tidak ada darah binatang suci dan dia bukan keturunan entitas manapun. Baik, tapi jangan pikirkan itu. Lagi pula aku tidak bisa menangkap makhluk roh terhubung dan mengambil darahnya. Selain itu, untuk apa saya menggunakannya? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan fokus pada jiwa ilahi dan seni kultivasi. Kultivasi jiwa ilahi adalah yang paling sulit. Saya harus meletakkan itu di urutan terakhir, sedangkan untuk seni kultivasi. Chen Fan menatap ke udara. Dia telah mengembangkan dua seni hingga saat itu, Void Mortal Refinement Art, selama tahap pendirian yayasan dan Azure Longevity Body di permukaan Laut Ilahi. Sebenarnya, keduanya adalah seni tempering tubuh, namun bukan seni kultivasi sesungguhnya. Karena itu cukup untuk pemurnian Qi, Chen Fan tidak berlatih seni lainnya. Dengan begitu banyak sumber daya di sini, saya dapat mencoba mempraktikkan seni kultivasi yang sesungguhnya. Pikir Chen Fan, meskipun seni kultivasi di alam budidaya dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda, kurang lebih sama. Misalnya, seni pedang 9 pengabaian, adalah seni tingkat rendah untuk Chen Fan tetapi tidak jauh berbeda dari seni tertinggi sekte besar. Seni ilahi, seni suci, dan seni surgawi benar-benar berada pada tingkat yang berbeda. Mereka lebih maju daripada seni kultivasi normal dan merupakan elemen kunci bagi sekte dan ras besar untuk berdiri tegak di alam semesta. Kilatan kegembiraan muncul di mata Chen Fan. Sebelum dia mendirikan sekte sendiri di kehidupan terakhirnya, dia mengembangkan seni tertinggi dari sekte surgawi bela diri sejati. Seni pertarungan surgawi. Ini adalah seni paling kuat yang digunakan oleh sekte surgawi bela diri sejati untuk mendominasi alam semesta. Dikatakan telah diciptakan oleh master leluhur generasi pertama dari sekte tersebut dan Chen Fan tidak pernah kalah dalam pertempuran berkat itu. Seni surgawi pertarungan bahkan berada di 10 besar dalam daftar seni budidaya. Seni pertarungan surgawi membutuhkan tingkat formasi jiwa untuk memulai dan pertama-tama aku harus mencapai tubuh suci bela diri sejati. Aku terlalu jauh dari itu. Selain itu, aku mungkin tidak dapat menyelesaikan seni lain dari sekte surgawi bela diri sejati sebagai ya karena persyaratannya terlalu menuntut, belum lagi seni budidaya yang mereka ciptakan sendiri. Chen Fan mengerutkan kening. Jika dia tidak bisa berlatih seni surgawi, maka dia bisa mengincar seni suci yang levelnya lebih rendah. Namun, seni suci juga memiliki persyaratan yang cukup menuntut dan batu roh Chen Fan mungkin tidak dapat menyuplai energi yang cukup untuknya. Jadi, haruskah aku berlatih seni ilahi? Tapi tubuh panjang umur Azuretirku telah mencapai tingkat teratas dan kekuatan yang dimilikinya mirip dengan seni ilahi pada umumnya. Tidak ada gunanya melakukan ini. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan sebuah kenangan tentang seni aneh muncul di benakku. Setelah mencapai tingkat kesengsaraan di kehidupan sebelumnya, dia telah melakukan perjalanan melintasi alam semesta dan melihat 12 lukisan di dinding sebuah istana kuno. Istana itu melayang di antah-berantah dekat perbatasan alam semesta dan mungkin telah berdiri di sana selama miliaran tahun. Bahkan Chen Fan tidak dapat menghancurkannya, dia selalu berpikir bahwa itu mungkin reruntuhan yang tersisa dari era sebelumnya. Saya duduk di depan 12 lukisan itu selama 10 tahun dan menciptakan seni kultivasi yang disebut 12 lukisan seni langit. Seharusnya sebanding dengan seni surgawi pertarungan dan bahkan mungkin lebih maju daripada seni langit. Sayangnya, saya sudah berada di tingkat kesengsaraan dan tidak bisa berkultivasi lagi. Ini mungkin saat yang tepat untuk melakukannya, renung Chen Fan. Ini adalah seni kultivasi yang dapat dipraktikkan oleh siapapun, tetapi juga membutuhkan banyak sumber daya pada saat yang sama. Untuk menyelesaikan lukisan pertama, saya mungkin memerlukan puluhan ribu batu roh, dan mungkin 1000 kali lebih banyak seiring berjalannya waktu. Kapan saya mencapai lukisan ke-12? Bahkan semua sumber daya di sekte surgawi bela diri sejati mungkin tidak cukup, tetapi begitu saya menyelesaikan semuanya, saya akan menjadi cukup kuat untuk memusnahkan ribuan ras. Setelah Chen Fan terlahir kembali, dia sangat yakin bahwa dia dapat mencapai tingkat teratas dan jumlah sumber daya yang dia miliki tidak akan mempengaruhi hasilnya. Selain itu, dia dapat memilih untuk mengembangkan sesuatu yang lain di tengah proses. Ayo kita berlatih melukis yang pertama. Saya harap sumber daya ini cukup.
Chen Fan memejamkan mata. Sebuah lukisan batu tua, yang sepertinya berasal dari zaman dahulu kala, dengan sedikit kekasaran dari zaman kuno, muncul di benaknya. Ada mulut raksasa di atasnya, lukisan itu seolah menelan dunia. 12 lukisan seni langit, lukisan menelan langit. Chen Fan merapal mantra dengan mulut sedikit terbuka. Retak, retak. Batu roh retak satu demi satu dan berubah menjadi gelap spirit ki hijau. Chen Fan menyerap spirit ki 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Saat Chen Fan terus berkultivasi, dia menyerap lebih banyak spirit ki dan titik-titik cahaya mulai muncul di tubuhnya. Titik-titik cahaya itu melambangkan energi yang tersembunyi di dalam tubuhnya, tubuh yang misterius seperti alam semesta. Energi dimulai karena budidayanya dan Chen Fan mulai melihat beberapa perubahan ajaib. Esensi sejati umur panjangnya berubah perlahan menjadi jenis esensi sejati yang aneh. Rasanya seluas dan sedalam lautan, tempat yang tidak dapat diisi, bahkan jika itu menyedot dunia ke dalamnya. Berkas cahaya menyinari seluruh ruangan dan tuan yang tiada taranya pun bertransformasi. Sementara itu, dunia luar memberikan tekanan lebih besar pada Sekte Qiong Utara dan mereka mulai kewalahan. Bagaimanapun, mereka menghadapi leluhur darah dan seluruh dunia. Tanggal 7 Juni tahun 2012. Leluhur darah memasuki Tiongkok dan tiba di Gunung Qinchen bersama utusan Inggris, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat. Mereka pergi ke Istana Pedang dan meminta untuk bertemu Chen Fan untuk bernegosiasi tentang masalah yang dihadapi seluruh umat manusia. Setelah mendengarnya, tuan yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di sekitar Gunung Qinchen. Dalam waktu singkat, Gunung Qinchen menjadi fokus seluruh dunia.